Konsep etika pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat sebagai pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional. Tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia melibatkan pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Permasalahan dalam mendasar proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik. Konsep etika pelayanan publik ini juga mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, serta standar atau norma yang menjadi sebuah panduan atau kriteria penilaian terhadap aparatur negeri yang di dalamnya ada hubungan dengan pihak luar terkhusus masyarakat yang penggunaan layanan. Jadi, etika dalam pelayanan publik adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku yang ditindakkan dalam keputusan yang mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Saya juga akan mencangkup pentingnya etika dalam pelayanan publik. Etika bagi penyelenggaraan negara merupakan hal yang penting yang harus dikembangkan karena adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi atau pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan publik dan masyarakatnya. Tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai, dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seseorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki independensi dalam bertindak etis, atau dengan kata lain tidak ada otonomi dalam beretika. Di sini juga saya akan mencangkup beberapa peran penting dalam etika pelayanan publik. Peran penting etika dalam pelayanan publik dinilai dalam etika administrasi publik yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana seperti berikut. Pertama, nilai efisiensi. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Birokrasi publik atau administrasi publik dikatakan baik jika memiliki sikap perilaku dan perbuatan yang efisiensi atau tidak boros. Resources publik tidak boleh dipergunakan secara boros. Tidak boleh digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas atau disalahgunakan untuk memperkaya diri. Yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat menempatkan posisi pada tempat dan membedakan mana milik pribadi, mana milik kantor. Maknanya, birokrasi tidak dapat menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Nilai impersonal, hubungan kerjasama yang diwadahi oleh organisasi hendaknya lah dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak secara pribadi atau personal. Hubungan impersonal harus dilakukan untuk menghindari menonjolnya unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Nilai marital system. Marital system merupakan sistem rekrutmen pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimoral anak atau keponakan, akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang telah dimiliki. Nilai responsivitas. Nilai ini berkaitan dengan
daya tanggap terhadap keluhan, masalah, aspirasi publik. Birokrasi ini adalah birokrasi yang mempunyai daya tanggap yang tinggi. Selain nilai-nilai etika di atas, kode etik juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Kode etik adalah suatu alat untuk menunjang suatu pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi, bahkan kelompok-kelompok yang belum terkait dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, kode etik adalah suatu hukum etik. Hukum etik biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok sebagai suatu patokan dalam sikap mental yang diwajibkan dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya, yang teramat penting adalah keteladanan. Tidak adanya orang dapat mencapai ke tingkat kebijakan ideal karena dalam etika kebijakan yang penting adalah proses untuk menginternalisasikannya dibandingkan dengan hasilnya. Pembahasan kedua yaitu tentang prinsip-prinsip etika pelayanan publik. Pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminasi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas penting umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan, perlakuan, atau tindakan diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketetapan waktu, secara kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat, berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang rentan selain lanjut usia, wanita dan anak-anak. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP MPAN 7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat 10 prinsip pelayanan umum yang diatur di dalamnya, yaitu 1. Kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, penjelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, dan memperbaiki pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa dalam pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik, dan tata cara pembayarannya. Yang ketiga, kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akurasi atau ketepatan produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima, keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam, tanggung jawab pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk dalam bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ketujuh, kelengkapan sarana prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika atau telematika. 8. Kemudahan akses, aksesibilitas, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Aksesibilitas di sini adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesepakatan. Yang ke-9, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pelaksanaan pelayanan harus bersikap disiplin,
sopan dan santun, serta ramah. 10. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta lingkungan yang indah dan sehat. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lainnya.